Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia, NIM 2310207007, kelas 4B BKPI. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi teori pendekatan konseling kognitif. Materi pertama yaitu literasi. Literasi itu adalah cara berpikir, mendengar, atau berbicara. Al-Baqi itu contohnya seperti telur di atas tanduk atau bimbang dan ragu. Al-Baqi ini dapat mengatakan bisikan setan adalah pengetahuan. Hazan adalah penyakit menyesal atau sifatnya itu sementara. Adapun waswas sifatnya itu menetap masa depan. Obatnya itu adalah pengetahuan. Hazan adalah masa lalu, waswas adalah masa depan. Keduanya dapat kita katakan di masa depan akan terjadi di masa lalu. Materi yang kedua itu psikologi. Psikologi ini berasal dari dua kata, yaitu psike dan logis. Psike ini berarti jiwa atau pikiran, logis ini berarti ilmu. Secara bahasa, psikologi berarti ilmu jiwa yang berkaitan. Adapun jiwa itu seperti jelas bentuk, warna, dan wujudnya. Psikologi berubah menjadi ilmu yang mengkaji gejala-gejala ilmu seperti sedih, stres, dan EQ atau inteligensi konten. Inteligensi adalah aktivitas perilaku yang merupakan perwujudan dari daya atau potensi untuk memasuki sesuatu. Secara umum ada dua faktor, yaitu internal atau eksternal. Internal ini ada dua kata, yaitu genetik. Yang kedua itu bakat dan minat. Genetik itu 70% dari ibu, bakat dan minat itu 30% dari ayah. Eksternal itu ada dua faktor, yaitu pembentukan atau pemasukan. Yang kedua itu kematangan atau kedewasaan. Materi yang ketiga yaitu Albert Ellis dan Aaron Beck. Albert Ellis ini lahir pada tanggal 27 September 1913 atau RBT, Rational Emotive Behavior Therapy. Contoh RBT adalah klien menceritakan semua hal yang diketahui tentang masalahnya. Adapun ada Aaron Beck ini lahir pada tanggal 18 Juli 1934 atau CBT. CBT ini adalah contoh CBT adalah klien tidak tahu apa tentang masalah yang dihadapinya. Materi yang keempat itu penyimpanan dalam ingatan seperti short term memory, yaitu waktu pendek, long term memory, yaitu waktu panjang. Keduanya dianggap seperti botol. Memori dengan menggunakan perasaan daya tahan lama. Contohnya seperti Al-Baqi, sakit mental, dan waswas adalah kesedihan. Al-Baqi ini, contoh Al-Baqi yaitu manusia dihadirkan dalam dua situasi, yaitu pertama sehat dan sakit. Contoh lainnya seperti Hazan Kamis adalah manusia yang sempurna, tubuhnya sehat jiwanya.
orang sabar, jiwanya sehat, tubuhnya sakit. Contohnya seperti Nabi Ayub. Yang ketiga itu orang gila. Orang gila itu badannya sehat, jiwanya sakit. Yang keempat itu neraka dunia. Seperti jiwanya sakit dan tubuhnya sakit. Adapun materi yang kedua itu kemampuan yang paling perlu kita kasih orang gila dan sabar, yaitu psikomotorik, yaitu kejadian fisik mempengaruhi jiwa atau kejadian jiwa mempengaruhi fisik. Jasadnya sehat, jiwanya sakit. Materi yang kelima yaitu Abu Zaid bin Syekh al-Balkhi, yaitu Baghdad, ibu kota dinasti Abbasiyah peradaban, dan ilmu yang dipelajari yaitu seperti filsafat, matematika, geografi. Ilmu yang wajib dipelajari agama, filsafat, matematika, sejarah, geografi. Menurut Al-Balkhi, manusia ada 3 faktor, yaitu roh, jasad, tubuh. Roh, jasad itu seperti air dan tubuh itu seperti wadah. Tubuh adalah menjaga tubuh wajib. Tubuh ini disebut psikosomotorik pada tahun 1922. Ihsas al-waswas, sedih dan cemas. Sedih seperti kehilangan, kekecewaan. Cemas itu ketidakpastian. Materi yang terakhir itu aspek terapeutik. Terapeutik itu adalah pengobatan. Terapi itu pengobatan yang sakit harus diobati. Konsep terapi seperti Z al-Balkhi mengatakan, kita lahir dalam stabilitas. Masalah yang pertama kali muncul pada manusia yaitu lapar. Menangis dan tangisan itu berbeda. Tangisan itu fisik, keduanya termasuk istighfar. Terapi bagi jiwa harus dilakukan setiap waktu. Adapun materi kedua itu belajar atau menuju ilmu yang merupakan bagian dari terapi dasar. Dasar itu seperti bisa dilakukan dengan manapun dan kapanpun. Belajar, Al-Balkhi dikatakan sebagai OBT. Terapi bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu internal dan eksternal. Internal ada 3 faktor, yaitu ibadah, puasa, sholat. Dengan cara lain, internal itu seperti olahraga, beraktivitas sewajarnya, dan zikir. Jangan memberikan kelebihan. Kedua itu eksternal. Eksternal itu seperti tabir, doa, konselor, ustadz atau kiai. Ketiganya dapat dilakukan secara fisik. Garis bawahnya adalah konsultasi. Ini kajian cukup menarik. Terutama pada hal ini.